Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrorul Azizi MPD, dosen dari Program Studi Pendidikan IPA, Institut Pendidikan Nusantara Global. Bidang keahlian saya adalah pendidikan sains. Saya menjadi dosen di Institut Pendidikan Nusantara Global sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini. Selama menjadi dosen, saya menjadi dosen pengampu mata kuliah baik di program studi pendidikan IPA dan juga di program studi lainnya. Adapun beberapa mata kuliah yang sudah saya ampu, diantaranya pendidikan IPA terpadu, produksi bahan ajar IPA, evaluasi dan asesmen hasil belajar IPA, dan yang ada di program studi lain antara lain pengembangan sains anak usia dini di program studi PG PAUD dan pendidikan IPA SD yang ada di program studi PG SD. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mendeskripsikan salah satu mata kuliah bidang keahlian saya, yaitu pendidikan IPA terpadu. Mata kuliah pendidikan IPA terpadu merupakan mata kuliah wajib program studi di pendidikan IPA yang ditempuh pada saat mahasiswa berada di semester 3 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan mengenai IPA dan keterpaduannya dengan cara mengkaji berbagai materi dalam berbagai konsep IPA dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian mata kuliah ini, yakni setelah mengikuti mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep keterkaitan antara ilmu biologi, ilmu fisika, dan ilmu kimia dalam suatu konsep IPA, serta keterkaitan IPA itu sendiri dengan kehidupan sehari-hari. Selama perkuliahan, mata kuliah ini didesain untuk 16 kali pertemuan yang sudah termasuk penilaian UTS dan ujian akhir semester dengan materi yang diberikan sebagai berikut. Pertama, memahami definisi, tujuan dan perkembangan pembelajaran IPA, membedakan model keterpaduan IPA, menguraikan IPA di dalam menganalisis klasifikasi makhluk hidup, memahami IPA terpadu dalam interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, memahami konsep global warming, menguraikan IPA terpadu dalam fotosintesis, memahami IPA terpadu dalam sistem gerak pada manusia, memahami IPA terpadu dalam sistem ekskresi manusia, memahami IPA terpadu dalam sistem peredaran darah manusia, dan selanjutnya adalah memahami IPA terpadu dalam sistem indera dan alat optik. Untuk menempuh 16 kali pertemuan ini, metode perkuliahan yang ditempuh adalah dengan cara tatap muka. Selama proses perkuliahan, proses pembelajaran didesain dengan cara pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi. Selain itu, dosen membagi beberapa mahasiswa menjadi beberapa kelompok diskusi untuk mempresentasikan makalah-makalah yang diberikan pada awal perkuliahan. Selain itu, perkuliahan ini didesain agar mahasiswa bisa berperan aktif dalam proses pembelajaran dengan diharapkan siswa banyak bertanya, menggali informasi dari dosen, serta berinteraksi dengan teman sebayanya. Di dalam perkuliahan ini, untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, dosen membagi item penilaian menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah persentase kehadiran, di mana mahasiswa dituntut untuk hadir minimal 80% dari 16 kali pertemuan. Yang kedua adalah penilaian dari aktivitas mahasiswa dalam proses pembelajaran, baik itu pelaksanaan tugas individu maupun tugas dalam kelompoknya. Yang ketiga adalah penilaian UTS atau ujian tengah semester. Kemudian yang terakhir adalah penilaian akhir
dalam bentuk UAS atau ujian akhir semesternya. Bobot penilaian dari 4 item ini kami sepakati di awal perkuliahan, yakni bobot kehadiran itu memiliki poin 20%, yang kemudian ada tugas terstrukturnya memiliki poin 20%, kemudian ujian tengah semester adalah 30%, kemudian ujian akhir semesternya adalah 30%. Sehingga ketika mahasiswa sudah melampaui dari nilai ambang batas, maka dinyatakan tuntas pada perkuliahan ini. Setiap item penilaian disepakati di awal perkuliahan, baik dari segi item yang dinilai dan juga bobot penilaiannya masing-masing. Hal itu dilaksanakan agar menjaga transparansi dalam proses penilaian yang dilaksanakan oleh dosen. Demikian deskripsi diri saya dalam bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran yang sudah saya rekam di mata kuliah Pendidikan IPA Terpadu. Semoga bisa bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pertemuan kedua di semester 1 ya, anak-anak baru masuk kuliah di mata kuliah pembelajaran IPA Terpadu. Oke, sekarang kita kan ini belajar di kelas. Segala sesuatu yang kita lakukan itu harus punya tujuan. Sehingga kalau kita belajar IPA, pembelajaran IPA Terpadu pada hari ini, saya memiliki target yang harus kalian kuasai. Yang pertama, saya ingin kalian sebagai mahasiswa mampu mendefinisikan pembelajaran IPA Terpadu. Kemudian yang kedua, mendefinisikan tujuan pembelajaran IPA Terpadu. Yang ketiga, menjelaskan manfaat pembelajaran IPA Terpadu. Yang keempat, menjelaskan ruang lingkup IPA Terpadu. Yang terakhir adalah menjelaskan hakikat IPA. Oke, sekarang kita masuk ke IPA ya. Ternyata untuk ada kaitannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kenapa bergabung, kenapa dipisah, apa pengalamannya gitu kan. Nah ternyata IPA itu adalah suatu program untuk menanamkan dan mengembangkan keterampilan, sikap dan nilai-nilai ilmiah kepada siswa. Menanamkan. Yang namanya menanamkan itu tidak mungkin mulai dari hal yang besar. Mulai dari yang kecil. Misalkan kalau menanam padi tentu bibitnya, menanam mangga tentu bibitnya, tentu dari hal yang kecil. Maka IPA itu adalah bibit yang akan ditanamkan kepada orang yang ada di SD dan di SMP. Yang selanjutnya IPA itu adalah pemahaman konsep sains dalam standar inquiry. Oke gitu ya. Yang selanjutnya adalah bahwa IPA itu adalah memiliki pendekatan konstruktivisme. Nah, bahwa ketika orang belajar IPA, siswa itu merupakan adalah orang yang kita anggap orang yang aktif dan orang yang bisa. Maka nanti kalau kalian menjadi guru IPA jangan menyepelekan siswanya. Karena bagaimanapun siswa Anda, bagaimanapun kondisi siswa Anda, bagaimanapun ketidakmampuan siswa Anda pada saat itu, maka kalian sebagai guru harus menanamkan rasa optimisme yang tinggi kepada diri sendiri sebagai guru terhadap siswa kita. Kita percaya bahwa siswa kita mampu. Nah, kemudian hakikat sains. Hakikat sains itu ada 4 ya. Hakikat sains itu yang pertama adalah produk, proses, sikap, dan aplikasi atau teknologi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Ini ada produk. Nanti ketika kalian belajar IPA, tentu akan ada materi ajar. Ya. Ternyata ketika kita mempelajari sesuatu atau mengkaji sesuatu itu
ada hal-hal yang dikategorikan menjadi fakta, konsep, dan prosedur dan metakognitif. Nah, ini Bapak ingin tekankan sedikit fokus kita. Misalkan kalau fakta, apa itu fakta? Mediawati? Sesuatu yang benar-benar terjadi. Oke, sesuatu yang benar-benar terjadi. Ada yang lain? Ada yang lain? Bisa nggak fakta itu tidak terjadi? Berarti ini tokoh. Ya, boleh. Ya, jadi fakta. Ini apa? Tidak. Ini bisa terjadi atau tidak? Ini kan produk ya. Ini fakta atau mitos? Oke, ini terjadi apa enggak? Kapan ini terjadi? Oke. Nah, perlu Bapak berikan tambahan sedikit bahwa tadi katanya adalah fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi ya. Nah, Bapak ingin meluruskan sedikit bahwa fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar ada atau benar-benar jadi, atau sesuatu yang pengakuannya itu tidak diperdebatkan. Fakta kan? Sesuatu yang keberadaannya atau kejadian itu tidak diperdebatkan. Itu fakta. Oke. Kata kuncinya dikunci dulu bahwa fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, benar-benar ada dan tidak diperdebatkan keberadaannya. Contoh yang dalam pelajaran IPA itu adalah kita bernapas menghirup oksigen. Ada nggak yang memperdebatkan? Itu fakta. Oke, tapi dalam pembelajaran contohnya adalah darah berwarna merah. Kita bernapas menggunakan hidung, paru-paru dong, gitu kan? Kemudian sistem pencernaan yang pertama adalah mulut. Sepakat ya? Itu fakta. Kemudian konsep. Nah, kalau konsep ini adalah sesuatu kesepakatan, sesuatu yang disepakati keberadaannya atau kebenarannya. Itu konsep. Oke. Apa yang bisa kamu bayangkan ketika saya bilang burung? Terbang. Oke, sepakat ya? Kalian sepakat burung itu terbang? Nah, makanya kalau tidak sepakat maka itu bukan fakta. Tapi seandainya ini kalau konsep itu levelnya lebih rendah, maka konsep itu adalah sesuatu yang kita sepakati bersama, yang bisa saja kesepakatan itu berbeda dengan kesepakatan orang lain. Itu baru konsep. Oke, di sini burung itu konsepnya adalah bisa terbang. Itu kesepakatan kita di sini. Bisa nggak berbeda dengan kelas sebelah? Beda, bisa ya. Itu berarti adalah suatu konsep yang kebenarannya itu bisa berubah berdasarkan kesepakatan. Maka bedanya fakta dengan konsep adalah kebenarannya itu, fakta itu tidak bisa diperdebatkan, sudah pasti. Kalau konsep itu disepakati. Oke, jelas ya? Nah, kemudian prosedur. Apa kalau prosedur? Oke, langkah. Nah, kalau pada prosedur itu hakikat sains itu adalah mengkaji materinya, itu ada yang mengkaji tentang tahapan sesuatu. Nah, tapi kita fokus pada tiganya saja. Nanti ini yang akan kita jadi topik pokok pada hari ini. Kemudian kalau proses, nah kalau hakikat sains itu kalau kalian menjadi guru IPA, itu mana lebih penting, proses atau hasil? Nah, kalau orang IPA ya, hasil penting, proses jauh lebih penting. Karena orang IPA itu akan bisa mengaplikasikan prosesnya, bukan mengaplikasikan hasilnya. Maka kalau orang IPA itu kalau mau bekerja itu tidak pilih-pilih, karena kemampuan yang dimiliki itu adalah menekankan proses. Nah, misalkan kalau kamu belajar di sini kan
sedang belajar nih, kamu proses belajarnya itu adalah teliti, maka dimanapun kamu pasti akan menjadi orang yang teliti. Kemudian orang IPA itu juga dituntut untuk mengajarkan sesuatu yang sifatnya abstrak. Apa abstrak? Tidak apa? Oke, tidak nyata. Nah, sehingga bagaimana caranya nanti kalau kamu menjadi guru IPA mampu membuat sesuatu yang tidak nyata menjadinya nyata, yang jauh menjadi dekat, yang besar menjadi yang kecil menjadi besar. Nah, apa contohnya? Nah, kalau jauh menjadi dekat, nah kita akan belajar tentang ekosistem pantai. Kan tidak mungkin pantainya kita itu bawa ke sini, tapi bagaimana caranya kita bawa karakteristik pantai itu ke sini, bisa dalam bentuk gambar, video, ataupun hal-hal yang lain. Itu ya, jadinya guru IPA nanti harus bisa membuat sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata, walaupun hanya sebatas deskripsi, sehingga siswa kita paling tidak bisa membayangkan. Kemudian yang aplikasi atau teknologi ini adalah hasil dari produk, proses, dan sikap. Teknologi ini jangan dibayangkan hanya dalam bentuk produk barang elektronik ya. Orang sains itu menghasilkan boom, menghasilkan proyektor, TV, dan sebagainya. Tapi hal yang sangat sederhana itu bisa menjadi suatu teknologi. Misalkan kamu setelah belajar IPA tentang habitat jamur hidup di tempat lembab. Oh iya, nanti kalau saya menghasilkan teknologi adalah penjemuran menggunakan bambu tegak lurus. Nah, kan kamu bisa mengaplikasikan ilmu biologinya itu tentang jamur, biar di baju saya, di handuk saya ketika selesai mandi tidak menjadi lembab dan tidak menjadi tempat tumbuhnya jamur. Nah, itu adalah pengaplikasian ilmu. Yang namanya teknologi itu bukan teknologi yang wah saja, tetapi yang bisa atau yang teknologi adalah hal-hal yang bisa mempermudah kegiatan kalian. Nah, kemudian kalau di belajar IPA itu ada 4 objek, itu makhluk hidup, materi dan sifatnya, energi dan perubahan, dan bumi dan alam semesta. Ada biologi, ada kimia, ada fisika. Ini adalah produk tadi. Kemudian di sini materi dan sifatnya kimia. Sabun bersifat basah. Itu kan fakta kan, nggak ada yang coba kamu nanti kalau saya yakin bahwa sabun itu adalah asam. Nah, coba dipraktikkan dan dibuktikan sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada energi dan perubahannya. Di sini ada konsep fakta, prosedur, dan konsep juga ada. Nah, maka berputar di situ. Oke, ini hakikat saya. Maka kalian kalau sudah sadar bahwa saya adalah orang IPA, maka pertahankan bahwa saya adalah orang yang harus bersikap ilmiah. Mendengar gosip yang membahas tentang kejelekan orang lain itu tidak suka. Nah, lebih baik paling awal kita tahu, tapi tidak kita sebarkan. Sekarang Bapak ingin membagi kalian menjadi kelompok diskusi kecil untuk mengecek sejauh mana pemahaman terkait dengan kemampuan menganalisis pembelajaran. Nanti akan Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian diskusi ini akan mengkaji atau menganalisis materi ajar SMP kelas 7. Nah, silakan Bapak minta untuk membagi kelompoknya 3 aja ya, biar lebih. 1, yang deret 2 ini kelompok 2, deret yang ini kelompok 3. Silakan bisa berkumpul dulu ya. Sambil Bapak menjelaskan cara kerjanya, silakan bisa membuat lingkaran kecil. Oke, perhatikan sebentar. Silakan sekarang kalian memilih 2 topik pembelajaran
misalkan 3.1 yang diperhatikan itu ada 3 titiknya ya, 3 titik. Pilih 2 di antara 12 tema ini, kemudian kalian analisis. Itu materinya menuntut kita kepada fakta, konsep, atau prosedur, atau bisa salah duanya, bisa tiga-tiganya. Kalian cantumkan sesuai dengan pendapat masing-masing. Nanti Bapak minta disertai alasannya ya. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Nah, misalkan untuk poin pertama 3.1 itu termasuk apa? Alasannya apa? Oke, saya rasa waktunya sudah habis untuk diskusi. Silakan persiapkan masing-masing kelompok untuk membacakan tema yang dipilih dan alasannya, menggolongkannya menjadi fakta, konsep, dan prosedur. Oke, kita mulai ya. Ya, kita mulai dari kelompok 3 ya. Di sini kami mengambil 3.1. Coba bersuara lebih tinggi suaranya sedikit. Baik, di sini kami mengambil KD-nya 3.1. Di sana ada menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar. Kemudian ada 3.4. Di sana ada menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, penggerak kalor, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu pada manusia dan hewan. Ya, itu termasuk materi apa? Kamu golongkan jadi materi apa? Yang pertama termasuk fakta. Oke, termasuk fakta. Ya, karena kan sudah menjadi aturan baku dalam mengukur besaran dan satuan. Oke. Itu dari kelompok 3 menyatakan bahwa materi penerapan konsep pengukuran itu adalah fakta. Ada yang lain? Ada yang mau ditambahkan? Yang kedua tadi apa? Yang kedua 3.4. Di sana menganalisis konsep suhu, pemuaian, kalor, dan perpindahan. Itu termasuk kategori hakikat sainsnya di produk apa? Konsep. Oke. Konsep ya. Oke, nanti kita tampung dulu jawabannya. Kalau kelompok yang lain, kelompok 1 mengambil KD yang mana? Dibacakan langsung ya. Menganalisis sistem tata surya, rotasi dan revolusi bumi, rotasi dan revolusi bulan serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Itu termasuk materi apa? Termasuk fakta. Fakta ya. Oke, alasannya kira-kira apa? Karena menyajikan karya tentang dampak rotasi dan revolusi bumi dan bulan bagi kehidupan bumi berdasarkan hasil pengamatan atau penelusuran berbagai sumber informasi. Maaf, itu hanya. Oke, itu ya. Nah, perputaran bumi pasti tidak ada yang tidak mengakui ya. Oke, menurut kelompok 1 itu adalah fakta. Materi kedua ada? Atau kita kelompok 2 dulu? Ya, kelompok 2. Terima kasih atas waktunya. Langsung saja di sini kita ambil KD yang 3.1, di mana 3.1 itu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dengan menggunakan satuan standar baku, di mana sudah ditetapkan untuk standar ukurnya, baik itu skala internasional maupun nasional.
Oke, berarti konsep apa ini? Konsep fisika pengukuran. Ya, fakta. Oke, sama dengan kelompok yang tadi ya. Oke. Ada yang poin kedua, materi kedua yang dipilih? Yang kedua yaitu di 3.8, di mana di sana itu menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, faktanya itu benar, ketika lingkungan terjadi pencemaran maka di sana akan banyak dampaknya baik itu bagi ekosistem di hewan maupun kita di manusia. Yang pertama, kalau di manusia itu terjadinya pemanasan global. Yang kedua, tercampurnya O2 dengan karbon yang lain, tidak murni oksigen dan tidak murni oksigen. Oke. Fakta, Itu termasuk fakta ya. fakta. Oke, terima kasih atas analisisnya. Kita kasih aplaus untuk kita semua dulu. Oke, berdasarkan hasil analisis teman-teman, itu sudah cukup bagus untuk tahap pertama dalam menganalisis butir soal dan analisis materi ajar. Nanti kedepannya sebagai calon guru IPA, hal yang seperti inilah yang akan Anda lakukan untuk menganalisis bahwa materi ini adalah fakta, konsep, atau prosedur. Karena nanti ketika kalian mengajarkan sesuatu, maka akan lebih mudah mengajarkan sesuatu itu jika kalian sudah memahaminya. Bahwa dari hasil diskusi kita hari ini, bahwa bisa dijawab pertanyaan yang tadi. Bapak kembali ke slide pertama yang tadi. Kita akan mengevaluasi apakah jawaban kalian itu bisa ditemukan apa enggak sekarang. Pertama, apakah yang dimaksud dengan pembelajaran terpadu? Nah, bukan dicampur ya. Kalau campur, pembelajaran tercampur itu artinya konsep yang satu itu melebur dengan konsep yang lain. Tetapi kalau pembelajaran terpadu itu adalah konsep yang satu mendukung konsep yang lain. Maka identitasnya tetap terlihat dalam satu kesatuan. Kemudian kalau mengapa pembelajaran IPA terpadu, pembelajaran IPA di SD dan SMP dipadukan? Jawabannya adalah Dasar. oke, itu adalah dasar, dan kita melihat peserta didik kita itu belum mampu memilih dan memilah dan masih membutuhkan bimbingan. Yang ketiga, apa perbedaan pengalaman ketika belajar di IPA di SD, SMP, dan di SMA? Perbedaan pengalamannya apa? Ya. Ya. Pengalamannya disatukan, berarti pertemuannya lebih sedikit kan? Nah, kenapa di SMA dipisah? Karena kalian sudah mau dirancang sebagai orang yang memiliki kemampuan yang lebih jauh, lebih dalam. Nah, sehingga kenapa kalian di perguruan tinggi sekarang yang dulu satu bab menjadi satu mata kuliah itu karena akan terspesialisasi menjadi bidang keahlian masing-masing. Ya, ada peningkatan, ada peningkatan kemampuan dan pemahaman di bidang IPA. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Dari hasil diskusi kita tadi, bahwa ada hakikat sains, ternyata IPA itu adalah sesuatu hal yang dirancang untuk mengaktifkan siswa agar lebih aktif lagi dalam proses pembelajaran. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup perkuliahan kita hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berikan aplaus untuk kita semua yang hadir. Dan dengan proses pembelajaran IPA terpadu di awal semester, di awal kalian masuk di perguruan tinggi ini, bisa memberikan motivasi bahwa kalian itu adalah orang yang istimewa. Nanti ketika lulusnya akan menjadi orang yang membawa perubahan besar kepada orang lain, terutama pada anak didiknya nanti ketika di SD maupun di SMP ya. Ketika SMA-nya kita sudah memberikan dasar yang kuat, maka peserta didik kita ketika masuk SMA menjadi orang yang lebih berwawasan terkait dengan IPA. Terima kasih atas perhatiannya. Marilah kita tutup acara perkuliahan kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.